Dishub Kalsel ajak masyarakat Balangan dukung gerakan revolusi hijau. Peduli lansia, GW Balangan kembali bagikan sembako. Pasar Modern Adaro masuk nominasi Lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional. Calon jemaah haji Kabupaten Balangan ikuti sosialisasi kesehatan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya Nur Hafizatun Taibah. Berikut betarbangan selengkapnya. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adakan rapat koordinasi gerakan revolusi hijau bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Selasa 4 April 2023. Dinas Kehutanan atau Dishub Provinsi Kalimantan Selatan adakan rapat koordinasi gerakan revolusi hijau bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Selasa 4 April 2023. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa Abdullah, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan bersama perwakilan camat dan kepala desa dalam rangka mendukung percepatan revolusi hijau. Kabid Pengendalian Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau PDAS-RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ali Finarto mengatakan peranan dari seluruh lapisan untuk membumikan gerakan revolusi hijau sangatlah penting. Oleh karenanya lanjut Alif, gerakan revolusi hijau perlu dilakukan secara masif dan terstruktur, sehingga diharapkan masyarakat Balangan dapat berperan aktif dalam aksi ini. Kami pengen gerakan revolusi hijau kan tidak hanya di atas kertas ya. Nah, kalau tidak ada peran dari tingkat desa, itu kan nggak akan jalan gitu. Sehingga kita berharap bahwa masyarakat tuh punya antusias untuk menanam dan mendukung gerakan revolusi hijau. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa Abdullah, turut mendukung gerakan revolusi hijau dari Dishub Kalsel. Dengan ini khususnya lingkungan hidup sangat ada sinergitas. Nah, karena di lingkungan hidup itu ada namanya program kampung iklim tadi yang mendukung perubahan adaptasi dan mitigasi ini. Yang kedua, kami juga ada hari penanaman pohon. Hari penanaman pohon itu akan digerakkan nanti terkait dari sekolah adiwiyata, kemudian masyarakat umum dan ASN juga kita ikut sertakan. Jadi dengan adanya program ini kita bersinergi, moga-moga nanti apa yang disampaikan beliau tadi cukup jelas dan kita berharap titik-titik yang disampaikan beliau tadi kita sama-sama, kalau perlu nanti pada saat disampaikan penanaman secara serentak kita akan melakukan bersama-sama. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Balangan, Uray Nur Iskandar mengatakan berdasarkan arahan dari Dinas PMD Provinsi Kalsel, pihaknya juga siap mendukung gerakan tersebut. Jadi antara pembina desa, khususnya Dinas PMD Kabupaten, harus selalu berkoordinasi dengan KPH Kabupaten untuk mensukseskan ini. Jadi kami dari Dinas PMD siap, artinya memfasilitasi desa untuk mensukseskan ini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan kembali membagikan paket sembako kepada para lansia di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paringin Selatan dan Paringin, Selasa 4 April 2023. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan kembali membagikan paket sembako kepada para lansia di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paringin Selatan dan Paringin, Selasa 4 April 2023. Kegiatan berbagi ini dipimpin langsung oleh Ketua GOW Balangan Hajah Megawati Ulfah bersama jajaran, serta didampingi Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Paringin Selatan.
Ketua GOW Balangan Hajah Megawati Ulfah menyampaikan kegiatan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di saat harga bahan pokok merangkak naik selama bulan Ramadan. Setelah sebelumnya lanjut Megawati, kegiatan berbagi ini sudah dilaksanakan di Kecamatan Batumandi dan Lampihong. Alhamdulillah, gabungan organisasi wanita bisa di tahun ini membagikan sebanyak 240 paket, terdiri dari 8 kecamatan, yaitu satu kecamatannya adalah 30 paket. Mudah-mudahan dengan pembagian sembako ini kami dapat meringankan beban dengan adanya ekonomi saat ini lagi melonjak bahan 9 pokok. Oleh karena itulah kami gabungan organisasi wanita berinisiatif untuk membantu ke masyarakat. Sementara itu, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Paring Selatan, Megawati mengungkapkan terima kasihnya kepada GOW Balangan yang telah memberikan paket sembako tersebut. Kami dari Kecamatan Paringin Selatan mengucapkan terima kasih banyak dari gabungan organisasi wanita Kabupaten Balangan yang mana telah memberikan paket sembako kepada lansia. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia bersama Kementerian Kominfo laksanakan verifikasi penilaian lomba pasar pangan aman berbasis komunitas di halaman Pasar Modern Adaro, Paringin, Selasa 4 April 2023. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bersama Kementerian Kominfo laksanakan verifikasi penilaian lomba pasar pangan aman berbasis komunitas di halaman Pasar Modern Adaro Paringin, Selasa 4 April 2023. Dalam lomba ini, Pasar Modern Adaro Paringin menjadi satu-satunya pasar di Kalimantan Selatan yang masuk dalam nominasi Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas tahun 2023 tingkat nasional. Adapun tujuan Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas 2023 ini untuk menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi dari pemerintah daerah dan komunitas pasar, serta memberikan motivasi kepada aparat lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi dan kinerja. Kegiatan dihadiri oleh BPOM Provinsi Kalimantan Selatan, BPOM Hulu Sungai Utara, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan, Ketua Tim Penggerak PKK Balangan, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, perwakilan Kepala SKPD serta mitra perusahaan. Mewakili Bupati Balangan, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan, Rudiansa Sofian dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada tim verifikator dari BPOM RI dan Kementerian Kominfo atas kunjungannya ke Kabupaten Balangan. Rudiansa juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya sehingga Pasar Modern Adaro Paringin masuk dalam nominasi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKM PP Balangan, Aidinor mengatakan upaya pemerintah daerah dalam mengikuti Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas ini sudah sangat dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Pelaksanaan Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas ini melibatkan strategi terkait stakeholder. Jadi baik kebersihan, penataan, kemudian sosialisasi, kemudian penataan pedagang, itu sudah kita kerjasama, sudah disiapkan, sehingga pada hari ini insya kita sudah siap untuk dinilai oleh tim verifikator pusat. Terakhir, Aidinor berharap agar penilaian lomba ini bisa berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Menargetkan untuk mempersiapkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, kerjasama dengan para stakeholder, agar proses pelaksanaan penilaian itu berjalan dengan lancar dan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Diketahui Pasar Modern Adaro mulai beroperasi sejak Maret 2014 yang dibangun oleh Pemkab Balangan bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia melalui dana CSR. Abdul Halim dan juru kamera Munawir Abdi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan berikan sosialisasi kesehatan untuk calon jemaah haji Kabupaten Balangan
di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Rabu 5 April 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Nur Hafizatun Taibah, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan berikan sosialisasi kesehatan untuk calon jemaah haji Kabupaten Balangan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Rabu 5 April 2023. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai menyampaikan sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mempersiapkan calon jemaah haji agar kesehatan para jemaah tetap terjaga sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar. Ahmad Nasai menuturkan, kalaupun ada penyakit yang diderita jemaah haji, hal itu sudah terdeteksi dan terkontrol sehingga bisa dikendalikan. Kegiatan sosialisasi kesehatan calon jemaah haji Kabupaten Balangan. Jadi kita berharap jemaah haji Kabupaten Balangan ini kan kesehatan hajinya termonitor dan terkendali, sehingga calon jemaah haji kita ini kan kita berharap sehat mulai di kampung kita, sehat di perjalanan, sehat di embarkasi, sehat di tanah suci sampai pulang ke kampung halaman. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Saribudin mengucapkan terima kasih atas terlaksananya sosialisasi untuk calon jemaah haji ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini. Jemaah haji sudah dikumpulkan, diberikan pengarahan, nampaknya antusias ini jemaah haji untuk menerima pemberian materi ini, baik dari kesehatan maupun dari kami di Kementerian Agama itu. Mudah-mudahan nanti jemaah ini dapat kompak nanti di sana dan dapat melaksanakan anjuran-anjuran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan juga dari kami. Pada intinya mudah-mudahan kita berangkat nanti dalam keadaan sehat dan pulangnya dalam keadaan sehat dan hajinya itu sempurna dilaksanakan. Saribudin berpesan kepada jemaah haji Balangan agar dapat mengikuti tahapan dalam penyelenggaraan sosialisasi kesehatan haji ini dan mampu mempertahankan kesehatannya untuk memenuhi syarat kesehatan. Dalam hal ini calon jemaah haji juga diminta agar tetap menjaga kesehatan seperti minum air putih yang cukup, melakukan vaksin meningitis, vaksin pneumonia, vaksin influenza, melakukan pengobatan bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit, serta terus memantapkan hati untuk beribadah ke Tanah Suci. Nadia dan juru kamera M. Ripki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.